Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, terima kasih kepada narasumber kami dan Bapak Ibu para pelaku perkebunan, dan kami sangat senang sekali nih karena hari ini kami juga kedatangan Ketua Balit Palma ya turut hadir. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kegiatan dengan topik kunjungan online kebun induk kelapa hibrida. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Ulfa dari tim Gamal Institute yang akan memandu jalannya kegiatan pada kesempatan kali ini. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Hendra ya, ingin tahu seperti apa tampilan dan pengolahan kebun induk kelapa hibrida yang beromset miliaran rupiah? Nah, silahkan nanti kami akan menyaksikan langsung secara live tentunya dari kebun induk Balit Palma. Dan juga kesempatan bagi calon smart investor memahami detail pengolahan kebun induk serta calon-calon kelapa hibrida unggul masa depan. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan narasumber kami, yaitu yang pertama ada Insinyur Bapak Miftahur Rahman, dan yang kedua ada Insinyur Ibu Else Tenda MS, yang ketiga ada Profesor Dr. Insinyur Bapak Hengki Novrianto MS. Wah, selamat siang menjelang sore. Terima kasih banyak para narasumber kami sudah menyempatkan waktunya, sudah standby ini dari sejak awal tadi ya. Terima kasih banyak. Nah, sebelum dimulai izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua akan ada penyampaian kata pengantar oleh Ketua Balai Penelitian Tanaman Palma, disusul oleh Bapak Hendra Sipayung mewakili dari pimpinan Gamal Institute. Yang ketiga, pemutaran video kunjungan kebun balai yang akan ditampilkan langsung ya dari sana secara live nih. Dan yang keempat, ada pemaparan bahan materi pada masing-masing narasumber dari ketiga peneliti utama pemulihan Balit Palma terkait perakitan kelapa hibrida baru. Tentunya yang pertama ada Insinyur Miftahur Rahman tentang perakitan kelapa hibrida kopior. Yang kedua dari Insinyur Else Tetenda MS tentang perakitan kelapa hibrida kopior aroma pandan wangi. Yang ketiga oleh Profesor Dr. Insinyur Hengki Novrianto MS tentang perakitan kelapa hibrida Genja ex Gido. Nah, selanjutnya akan disusul oleh sesi diskusi, dilanjut dengan penutupan dan foto bersama. Baik, sebelum dimulai, mohon izin barangkali dari Ketua Balai Penelitian Tanaman Palma, Dr. Ibu Stevi Karol, sekiranya dapat memberikan kata pengantar ya kepada kami ini untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Kepada Dr. Ibu Stevi Karol, kami persilahkan. Halo? Halo, halo. Ya, halo. Pak, bisa kedengaran? Ya, terdengar jelas, Bu. Ya. Halo. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat-sehat ya, Bu ya? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Berkat air kelapa. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Bu Ulfa. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini tentunya pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah dan berbahagia ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini para pemerhati kelapa, petani kelapa, peneliti dan akademisi tetap tidak dibatasi oleh kondisi, tetap dalam keadaan virtual pun kita bisa berkomunikasi untuk kelapa. Sampai saat ini saya lihat ada 85 partisipan. Ada Pak Amrisal Idrus. Halo Pak Am, salam kelapa senior saya ini. Luar biasa Pak Am. Bisa kita dipertemukan, kelapa selalu menyatukan kita. Kemudian Pak Hendra bersama tim Gamal Institute. Bapak Ibu, teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Prof. Hengki Novrianto. Halo Prof. Para narasumber kita, ada Bapak Insinyur Miftahur Rahman, Ibu Elsia, dan juga Pak Hengki.
ini kita bisa menyatukan tekad ini untuk membangun kelapa kita. Dan Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan bahwa kami Balit Palma terus melakukan inovasi untuk menghasilkan varietas-varietas unggul baru, termasuk di dalamnya kelapa hibrida yang sudah kami rilis maupun ada yang sementara kami laksanakan penelitian untuk penyiapan benihnya untuk segera ditanam setelah disilangkan maupun yang dalam proses pengamatan. Jadi diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan merilis varietas-varietas unggul kelapa hibrida. Selain kelapa yang sudah kami lepas, ada kelapa hibrida Indonesia, ada Kina 1, Kina 2, Kina 3, Kina 4, dan Kina 5. Yang terakhir kami lepas itu kelapa hibrida Heng New. Ini pemuliaannya Pak Prof. Hengki Novarianto bersama tim. Jadi Bapak Ibu, kami akan menampilkan pada kesempatan hari ini proses untuk perakitan kelapa hibrida supaya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung seperti apa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik yang di laboratorium untuk persiapan polennya, kemudian di lapangan untuk pengambilan bunga jantan, untuk proses emaskulasinya, proses polinasi. Ini sangat menarik Bapak Ibu, bisa dilihat dengan jelas, dan selanjutnya juga ada para narasumber. Jadi narasumber yang kami hadirkan dari Balit Palma ini 3 narasumber Bapak Ibu adalah peneliti ahli utama kami, para pemulia, pakar pemulia kelapa Indonesia yang sudah bergelut dan melaksanakan kegiatan penelitian kelapa dalam rentang waktu yang cukup lama. Jadi silakan Bapak Ibu dalam momen yang indah ini, kesempatan yang baik, bisa bertanya, berdiskusi, menanyakan apapun dengan penuh semangat dan hati yang terbuka akan dijawab oleh para peserta. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apresiasi dan salut yang luar biasa untuk Gamal Institute yang sudah melaksanakan dan menginisiasi kegiatan ini, para narasumber, Bapak Ibu pemerhati kelapa sekalian, semoga semangat kelapa terus ada di hati kita, sehingga dalam kondisi apapun, kelapa tetap melambai. Demikian Mbak Ulfa, salam kelapa dari Manado, dari Indonesia, kelapa untuk dunia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Disampaikan terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya akan dilanjut untuk sedikit pembukaannya dari Bapak Hendra Sipayung mewakili pimpinan dari Gamal Institute. Pada Bapak Hendra Sipayung kami persilahkan. Ya, oke, makasih Mbak Ulfa. Ya, izin Pak Ibu Kabale, Pak Prof, saya mungkin menyampaikan sedikit sambutan dari Pak Gamal ya, mungkin semacam salam hangat dan salam kenal bagi seluruh pelaku kelapa. Yang kami hormati Ibu Stefi selaku Kepala Balit Palma, Bapak Prof Hengki, tokoh kelapa yang luar biasa, bahwa jejak beliau ada di mana-mana saat ini dalam bentuk berbagai varietas unggul. Kemudian juga kepada Pak Amrizal, ya salah satu tokoh senior kelapa. Demikian juga buat para pelaku kelapa maupun juga para perwakilan dari dinas yang menangani perkebunan, karena saya lihat juga beberapa rekan-rekan dari dinas juga bergabung pada kesempatan ini. Demikian juga kepada para pelaku usaha maupun juga para penyuluh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur ya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, di mana juga kami merasa sangat beruntung karena pada saat ini kami ya dari tim Gamal Institute itu boleh menyajikan dan juga sekaligus menyaksikan satu inovasi Bapak Ibu yang menjadi jawaban mungkin Bu Stefi terhadap keresahan kita selama ini. Karena terus terang Bapak dan Ibu, kita sering dikritik ya dari banyak pihak bahwa Indonesia itu adalah negara dengan kekayaan plasma nutfah terbesar, benar Bu ya, di dunia. Hanya anehnya begitu kita bandingkan dengan kelapa sawit yang notabene itu bukan dari Indonesia, yang plasma nutfahnya pun tidak dari kita, gitu. Mereka punya kebun induk. Namun kita saat ini belum punya kebun induk sampai saat ini, begitu. Jadi apa yang kita diskusikan pada saat ini, Bapak dan Ibu, adalah satu hal ya yang menjadi mimpi kita,
ya mimpi dari orang-orang perbenihan, mimpi dari pelaku usaha kelapa, dan momentumnya juga sangat tepat Bapak dan Ibu karena saat ini kebutuhan untuk benih luar biasa. Kami ingat pernah beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu mengalokasikan anggaran untuk melakukan peremajaan kelapa, dan kembali ternyata masalahnya bukan di mana-mana, ternyata masalah benih Bapak dan Ibu. Dan juga saat ini kami dapat informasi bahwa banyak perusahaan yang ingin mengembangkan perkebunan kelapa, tapi terkendala dengan benih. Ya, sehingga tentu selain bahwa kebun induk ini menjadi mimpi kami, mimpi kita semua pelaku kelapa, bahwa Indonesia tidak boleh lagi mengandalkan blok penghasil tinggi yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi andalan kita begitu dan sudah bergerak ke kebun induk. Nah, harapan kami berikutnya adalah bahwa setelah ini mumpung ada momentumnya, kami berharap akan ada ya, pelaku usaha swasta yang menangkap peluang ini, yang kemudian mau mengembangkan kebun induk kelapa, ya, sehingga Indonesia itu nanti kelak ya, kalau saat ini kita sudah menjadi produsen terbesar kelapa sawit, tentu harapan kami ya sebagai negara dengan luasan hampir lebih dari 3 juta hektar kelapa, tentu kita harus menjadi produsen kelapa, benih kelapa terbesar di dunia. Harapan kami seperti itu. Jadi mungkin itu barangkali Bu Stevi pesan dari Pak Gamal, dan juga mohon doa ini kebetulan kami informasikan bahwa Pak Gamal saat ini dalam kondisi kurang sehat ya, dalam kondisi pemulihan di rumah sakit. Jadi mohon doanya ya supaya Pak Gamal boleh pulih sehingga nanti pada kesempatan berikutnya kita bisa bersama dengan beliau dan mungkin beliau bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi pemikiran beliau terkait dengan kelapa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini yang diinisiasi oleh Gamal Institute dan yang dikelola oleh anak-anak milenial Bapak Ibu. Jadi kami informasikan juga Gamal itu berisi anak-anak milenial usia antara rentang 19 sampai 23 tahun, dan mereka yang membuat acara ini boleh ada di hadapan Bapak dan Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore. Sore, baik. Terima kasih Pak Hendra. Ya, semoga Bapak Gamal Nasir juga diberikan ini ya untuk cepat proses pemulihan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, telah diawali tadi ya dengan pembukaan dan kata pengantar yang sangat luar biasa. Nah, maka selanjutnya kita sudah tidak sabar nih mendengarkan pemaparan maupun bahan materi tentunya dari 3 peneliti utama dari Balit Palma. Tapi sebelum itu barangkali ada video yang akan ditampilkan. Kami persilahkan. Izin Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya share screen-nya tidak ada audionya ya, atau memang tidak ada, bagaimana? Ya, barangkali bisa diulang karena audionya belum masuk. Training sih kan hujan di nasanya. Tujuan utama program pemulihan kelapa di Indonesia adalah menghasilkan bahan tanaman dengan karakteristik produksi tinggi dan cepat berbuah, serta memiliki sifat ikutan lain seperti kandungan minyak kopra tinggi, memiliki medium chain triglycerida atau MCT dan asam laurat tinggi, resisten terhadap hama dan penyakit, toleran terhadap lingkungan spesifik seperti lahan gambut, pasang surut, atau kekeringan. Selain karakter-karakter tersebut, saat ini juga dibutuhkan kelapa dengan karakter lambat bertambah tinggi.
Metode perbaikan tanaman kelapa tergantung dari tipe kelapa yang akan diperbaiki, termasuk sistem penyerbukannya. Secara umum, pola penyerbukan tanaman kelapa tipe dalam termasuk dalam kelompok alogami atau menyerbuk silang. Sedangkan kelapa genja termasuk dalam kelompok autogami atau menyerbuk sendiri. Persentase menyerbuk sendiri pada kelapa tipe genja sebesar 95%. Namun, peluang menyerbuk silang akan meningkat jika dikelilingi oleh kelapa dalam. Adapun pada kelapa dalam, persentase menyerbuk silang sebesar 95%. Melalui seleksi dan persilangan antar berbagai sumber genetik plasma nutfah kelapa, dapat dirakit kelapa hibrida produktivitas tinggi, cepat berbuah, dan lambat bertambah tinggi. Persilangan atau hibridisasi kelapa ditujukan untuk merakit kelapa hibrida yang memiliki heterosis tinggi serta daya gabung umum dan khusus paling baik, terutama pada karakter produksi dan kecepatan berbuah. Persilangan untuk mendapatkan kelapa hibrida terdiri atas beberapa pola, yaitu genja kali dalam kali genja, dalam kali dalam, dan genja kali genja. Pengeringan selesai, dilanjutkan dengan pengayakan 2 tahap, yaitu dengan ayakan 40 mes
buah dipanen pada umur 11 bulan pertandan. Pengujian perkecambahan dilakukan pada buah hasil persilangan untuk mengetahui daya kecambah dan kebenaran varietas yang dihasilkan. Buah yang menghasilkan kecambah dengan warna pangkal daun mengikuti warna pelepah daun tetua jantan, berarti berhasil terjadi persilangan yang diharapkan. Jika warna pelepah daun mengikuti warna pelepah daun tetua betina, maka benih tersebut bukan hasil persilangan buatan dengan tetua jantan yang telah dipilih. Keberhasilan persilangan dalam menghasilkan kelapa hibrida yang diinginkan akan diketahui dengan melakukan pengamatan sampai tanaman kelapa hibrida mulai produksi optimal pada umur 7 hingga 10 tahun. Varietas kelapa hibrida yang memiliki produksi tinggi, cepat berbuah, lambat bertambah tinggi, dengan kandungan minyak tinggi, serta karakter unggur lainnya diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa dan pendapatan petani. Baik, terima kasih. Wah, keren sekali ya untuk tampilan videonya tadi. Oke, baik. Sebelum melanjuti ya, barangkali di sini kita bisa sapa dulu. Selanjutnya mari kita sambut untuk pemateri kita yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu ada Insinyur Bapak Miftahur Rahman ya, mengenai tentang perakitan kelapa hibrida kopior. Halo, apa kabar Bapak Miftahur Rahman? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik, sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak tadi sudah ditampilkan tuh Pak mengenai videonya, mengenai kelapa tadi ya Pak ya, persilangannya dan sedang berlanjut tentang penelitiannya. Nah, barangkali bisa langsung kita simak nih Pak, kita juga sudah tidak sabar nih mendengar paparan dari para peneliti utama ya dari Balit Palma. Barangkali pemaparan materi bisa dibantu. Halo. Ya. Kepada Bapak Miftahur Rahman kami persilahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena saya ditunjuk oleh Ibu Kepala Balai untuk menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan. Kebetulan ini adalah penelitian saya yang sedang berlangsung tentang perakitan kelapa genjah kopior mulai berbuah umur 4 tahun dan produksi buah kopior tinggi. Kegiatan ini dilakukan di kebun percobaan di Sulawesi Utara. Lanjut. Jadi ini sebenarnya rangkuman dari proposal saya. Jadi keluaran tahun 2001 ini diharapkan kita mendapatkan data kecepatan pembuangan dari 3 hibrida kopior dan 3 tetuanya genjah kopior open pollinasi. Ini sasaran tahun 2021. Kemudian selanjutnya ini saya kira metodologinya. Jadi yang kita pakai ini materi tetua betinanya adalah genjah kuning kopior, genjah hijau kopior, dan genjah coklat kopior yang asal ini turunan kedua dari genjah kopior pati. Kemudian kita silangkan dengan kelapa dalam Sumeneb hasil kultur embrio. Lanjut. Jadi ini perlakuannya. Jadi genjah hijau kopior disilangkan dengan kelapa dalam kopior Sumeneb sebagai tetua jantannya. Kemudian genjah coklat kopior disilangkan dengan kelapa dalam kopior Sumeneb. Genjah kuning kopior disilangkan dengan kelapa dalam kopior Sumeneb, dan genjah kuning kopior penyerbukan terbuka, genjah hijau kopior dan genjah coklat kopior penyerbukan terbuka. Ini lanjut. Nah, lokasi penelitian ini sudah saya sebut tadi bahwa kita lakukan di kebun percobaan Paniki. Ini letaknya 80 meter di atas permukaan laut. Saya lanjut. Nah, ini untuk rancangan lapang kita pakai rancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Maaf, ini 3 ulangan. Lanjut. Nah, ini hasil sementara karena judul kita adalah mencari kecepatan pembungaan. Maka dari hasil ini untuk sementara ini belum ada perbedaan antara 6 perlakuan ini.
pada persentase pembungaan 100% dan 91% sampai 100%. Ini masih kita terus amati. Lanjut. Nah, ini adalah penampilan di lapang untuk hibridanya, ya, hasil persilangannya. Ada genja kuning kopior disilangkan dengan dalam kopior Sumeneb, dan genja hijau kopior disilangkan dengan dalam kopior Sumeneb. Kemudian genja coklat kopior disilangkan dengan dalam kopior Sumeneb. Lanjut. Nah, dari hasil ini sebenarnya selain tujuan kita untuk melepas varietas, dari hasil ini, dari hasil persilangan terbaik, kita bisa buat desain hayanan untuk hayanan saya. Kalau memang kalau dari hasil persilangan itu genja hijau kopior dengan genja coklat kopior yang terbaik yang disilangkan dengan DKS, maka materi itu bisa kita gunakan dalam mendesain kebun induk kelapa hibrida kopior dengan pola seperti ini. Jadi 2 baris genja hijau kopior atau genja coklat kopior dengan 1 baris dalam kopior Sumeneb. Jadi lanjut. Saya kira itu saja gambaran singkat dari kegiatan saya. Mungkin nanti akan berkembang di diskusi. Terima kasih, Bu Ulfa. Ya, baik. Terima kasih kembali Bapak Miftahur Rahman. Tadi sudah disampaikan juga ya untuk lokasi maupun desainnya tadi itu. Sampaikan terima kasih banyak Bapak. Nah, baik, berikutnya sebelum ke sesi diskusi ya, kita lanjut dulu kepada pemateri maupun narasumber berikutnya. Tentunya pada pemateri yang juga luar biasa, yaitu Insinyur Ibu Elsie Tenda MS tentang perakitan kelapa hibrida kopior aroma pandan wangi. Halo, apa kabar Ibu? Halo. Halo, apa kabar Bu? Sehat-sehat ya Bu ya? Sehat, syukur. Alhamdulillah, sehat. Syukur berkat kelapa ini ya Bu ya. Amin. Ya, berkat kelapa. Ya, silakan Ibu kalau begitu kami serahkan waktunya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi pertama-tama juga saya berterima kasih pada Ibu Kepala Balai Dr. Stevi Karo yang memberikan kesempatan juga kepada saya untuk boleh menjadi narasumber pada kesempatan yang berbahagia ini yang diselenggarakan oleh Gamal Institute. Baiklah, untuk menghemat waktu saya akan mulai. Silakan mulai dari pertama. Penelitian saya ini berjudul kelapa hibrida kopior beraroma pandan, yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan kelapa hibrida kopior cepat berbuah. Jadi kelapa hibrida kopior cepat berbuah dan beraroma pandan. Lanjut. Tadi kita sudah melihat bagaimana cara-cara untuk pembuatan kelapa hibrida, merakit kelapa hibrida. Maka untuk persilangan kelapa kopior dengan pandan wangi ini, pertama juga kami melakukan seleksi pohon induk untuk karakter kopior dan aroma pandan, yaitu kami menggunakan tetua dari pohon induk kelapa kopior hasil kultur embrio, dan dari pohon induk juga dari genja pandan wangi, yang semua ini sudah ditanam di Sulawesi Utara. Selanjutnya kami juga mengadakan processing pollen yang seperti yang sudah dilihat tadi, dan melakukan hibridisasi, yaitu kopior sebagai induk betina dan pandan wangi sebagai induk betina juga, yaitu kami melakukan reciprocal crossing atau persilangan secara resiprokal. Lanjut. Nah, saya tidak panjang lebar. Inilah hasil buah jadi dari hasil persilangan genja kopior kali genja pandan wangi yang kami lakukan di kebun percobaan Kima Atas. Dan lanjut. Dan ini buah jadi genja pandan wangi kali dengan genja kopior yang kami lakukan juga di kebun di Sulawesi Utara ini, di Manado. Lanjut. Ini sudah
karena persilangan sudah dilakukan pada tahun lalu dan ini sudah mulai ada pembibitan dan rencananya sudah akan ditanam pada akhir tahun 2021 ini, walaupun memang persilangan tetap kami lanjutkan untuk kebutuhan benih, tetapi kami mengharapkan nanti, walaupun memang ini pekerjaan yang lama karena bukan hanya satu kali persilangan, mungkin 2 kali persilangan baru kita bisa mendapatkan kopior beraroma pandan itu, tapi kita harus mulai dari sekarang sehingga ke depan kita akan mendapatkan kelapa kopior yang beraroma pandan. Semoga demikian. Lanjut. Terima kasih. Ya, disampaikan terima kasih Wah Ibu Elsa. Terima kasih banyak tadi juga sudah dilihat ya. Semoga habis menghasilkan tadi mengenai perakitan kelapa hibrida Breda kopior yang beraromakan pandan wangi. Wah, terima kasih banyak nih para peneliti hebat dari Balit Palma. Oke, baik berikutnya. Selanjutnya masih ada narasumber kami ya, tentunya yang ketiga. Nah, mari kita sambut pemateri kami yang sangat tentunya luar biasa juga, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bapak Hengki Novarianto MS. Nah, tentang perakitan kelapa hibrida Genja Kalibido. Halo, selamat sore Pak Prof. Selamat sore Mbak Ulfa. Ya, apa kabar Pak? Sehat-sehat ya Pak Prof? Baik, sehat-sehat. Puji syukur. Alhamdulillah ya. Baik Pak Prof, untuk mengefisienkan waktu. Nah, langsung saja Ulfa persilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Pertama-tama tentu saya sampaikan terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Prof, masih di unmute. Nah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan staf dari Gamal Institute dan Kepala Balit Palma, sehingga pada sore hari ini Pak Miftah, Bu El, dan saya bisa berbagi kegiatan yang kita lakukan di Balit Palma pada Litbang Pertanian terkait dengan kelapa hibrida. Saya akan share screen untuk beberapa slide. Ibu Bapak sekalian, seperti yang sudah disampaikan Bapak Miftahur Rahman dan Ibu Elsie Tenda, pada prinsipnya pola persilangan kita sama, hanya tetua betina maupun tetua jantan yang dipakai itu yang berbeda karena disesuaikan dengan output atau tujuan akhir yang akan dicapai. Pada kesempatan ini saya sampaikan salah satu kegiatan saya yaitu perakitan kelapa hibrida unggul Genja Kalibido. Kelapa bido ini kelapa dalam. Perakitan kelapa hibrida baru, salah satu yaitu Genja Kalibido, kita kembangkan untuk mendapatkan varietas unggul baru dengan karakteristik ya tetap cepat berbuah. Itu sangat dibutuhkan oleh petani dan stakeholder lainnya. Profil batang pendek dan lambat menjadi tinggi, ini sudah kebutuhan sekarang dan ke depan. Lalu produksi buah, terkait kopra, minyak, nira, dan sebagainya, termasuk karakter spesifik ini yang diinginkan pada kelapa hibrida. Jadi hibridisasi kelapa Genja unggul Kalibido ini diharapkan akan menghasilkan turunan hibrida yang lebih unggul daripada kedua tetuanya itu Genja dan Dalambido. Diharapkan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh varietas kelapa Genja yang dipakai sebagai tetua betina. Keunggulan dari kelapa Genja itu memiliki karakter yang cepat berbuah, jumlah buah di atas 100 dan profilnya pendek. Ini contohnya kelapa Genja kuning Bali, asalnya dari Pulau Bali sesuai namanya. Genja kuning Nias, ini dari Pulau Nias di Sumatera Utara aslinya. Kemudian ini Genja merah Waingapu, sesuai namanya, ini berasal dari Waingapu, NTT.
Tetua jantannya adalah kelapa bido, ini tergolong kelapa dalam karena dia memiliki bol. Jadi kelapa yang memiliki bol itu kalau tidak kelapa dalam ya kelapa hibrida. Apa kelapa bido ini? Kelapa bido ini berasal dari Pulau Morotai di Maluku Utara. Saya gunakan sebagai tetua jantan karena dia mempunyai sifat unggul, mulai berbuah umur 3 tahun. Jumlah buahnya dari hasil penelitian di Morotai itu di atas 133 butir per pohon. Ukuran buahnya besar, bisa lihat di sini. Kemudian berat buahnya satu butir rata-rata itu 2,5 kilo dengan sabutnya. Nah, kopranya 320 gram, artinya kalau biasa kelapa 4-5 butir, ini 3 butir sekian dapat 1 kilogram kopra. Lemaknya 58% dan asam lauratnya 48%, seperti ini. Jadi kalau pendek seperti ini akan mudah dipanen, anak kecil pun bisa panen kalau dia mampu putar kelapa ini untuk kelapa muda dan sebagainya. Saya perlihatkan karena di sana kelapa ini berasal dari satu bibit saja yang hanyut di laut tahun 1940-an yang ditanam petani di Desa Bido, dan ini sudah beberapa turunan Ibu Bapak sekalian. Ini contohnya kelapa bido yang mereka tanam tahun 85. Ini umur sudah kurang lebih 30 tahun. Yang tertua sekarang ada di Desa Bido, Kecamatan Bido Timur, Morotai Timur, Kabupaten Kepulauan Morotai. Jadi kalau ke sana bisa lihat masih ada kelapanya, tinggi batangnya masih 7 meter. Karena bisa lihat di sini bekas pelepahnya ini rapat sekali, artinya dia lambat menjadi tinggi. Ini yang tertua dengan profil buahnya masih padat. Kemudian ini yang ditanam tahun 95, salah satu turunan yang lain, umurnya diperkirakan sudah lebih 20 tahun dan tingginya tinggi. Kalau kami kelapa itu tinggi itu dari permukaan tanah sampai batas pelepah terbawah, bukan sampai pucuk daunnya, tidak. Itu 4 meter. Lalu yang lain ini sudah generasi 4 ini menurut petani, bukan petani ya, pemilik di sana karena mereka nelayan tanam aja di halaman atau belakang rumah, bukan di kebun. Ini sudah 10 tahun seperti ini saya masih bisa jangkau, dan ini generasi kelima umur 4 tahun. Nah, kelapa bido ini sebagai Balai Penelitian Tanaman Palma, Balitbangtan, tentu kami harus manfaatkan untuk supaya lebih berguna. Jadi pada waktu dilepas sebagai varietas dalam unggul tahun 2017, sebelumnya 2016 itu sudah dibawa pulang benihnya dari sana untuk ditanam sebagai koleksi plasma nutfa, dan ada juga yang ditanam sebagai kebun induk. Ini saya perlihatkan koleksi plasma nutfa kelapa bido di kebun percobaan Mapanget, Balitpalma, Sulawesi Utara yang ditanam tahun 2017. Jadi sekarang sudah 3 tahun lebih ya, 3 tahun setengah sekitar itu. Ini yang kita pakai untuk persilangan selain yang ambil polen langsung dari Morotai juga. Jadi saya kira polennya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang ini dari pohon nomor 1, pohon nomor 19, bido nomor 11, dan seterusnya. Lalu diproses, tadi sudah diperlihatkan di video juga, ini saya tidak panjang lebar lagi, tapi kegiatannya seperti itu. Ini juga tadi sudah ada di video yang jelas setelah dapat polennya, genja mana yang kita pakai. Saya pakai waktu awal ada 8 varietas genja, kemudian tahun ini disusul ada 3 lagi dari varietas yang sama, tapi persilangannya secara kontrol pollination, jadi terkontrol, artinya pakai kerodong dan sebagainya, seperti ini. Ini penampilan 2 tahun, hibrida beberapa genja disilangkan dengan bido. Contohnya ini, GHJ ini genja hijau Jombang. Jombang ini ya dari Jombang, Jawa Timur. Kemudian ini genja merah Waingapu yang saya bilang dari Pulau Sumbaya di NTT. Kemudian ini tebing tinggi. Tebing tinggi itu dari Sumatera Utara disilangkan dengan bido. Genja kuning Bali.
Ini kelapa genjanya dari Pulau Bali disilangkan dengan bido. Kemudian ini kuning Nias dari Pulau Nias aslinya sebagai tutua betina. Lalu ini ada Gera, ini Genja Raja dari Maluku Utara dikawinkan dengan bido Maluku Utara juga. Kemudian ini Genja Salak dari Kalimantan Selatan yang kita kawinkan dengan bido. Dan ini Genja Pandanwangi yang disilangkan dengan bido, dipakai kontrolnya Kina 1. Kina 1 ini kalau Kina 1 artinya Genja kuning Nias, ibunya dan bapaknya dalam tengah. Saya kira seperti itu. Ini sebagai penutup bisa dilihat ini kalau tadi di awal itu kebun induk ini plasma nutfa, ini kebun induk yang ada di Manado, di kebun percobaan kayu watu. Jadi saya perkirakan mungkin karena benih biru ini kan sulit sekarang keluar dari Pulau Morotai, mudah-mudahan dengan tanaman yang ada 400 ini, sebagian sudah berbuah, mungkin balai sudah bisa mulai melayani para petani atau konsumen yang membutuhkan benih bido ke depan. Seperti itu harapan kami supaya penelitian kami betul-betul ada manfaatnya selain untuk merakit kelapa hibrida yang lebih unggul lagi. Terima kasih Mbak Ulfa. Baik, disampaikan terima kasih kembali Pak Prof. Hengki. Baik, menarik sekali ya Bapak Ibu, sejak awal tadi sudah kita sama-sama menyimak ya untuk penampilan ataupun penayangan videonya, dan tadi juga sudah disampaikan maupun menunjukkan kebunnya ya. Nah, baik kalau begitu langsung saja coba Ulfa mau lihat di forum ya, barangkali sudah ada yang mau berkomentar nih mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh para peneliti hebat dari Balit Palma. Dari Ibu Hindarwati Sujatmiko, wah hadir juga Ibu Hindar, terima kasih banyak. Silakan Ibu diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Mbak Ulfa. Ini memang saya menyempatkan betul waktu untuk menyaksikan perkembangan kelapa gejah dari berbagai macam varietas ini. Terima kasih untuk Prof. Hengki yang sudah luar biasa ini. Saya membayangkan bido yang begitu sulit untuk mendapatkan. Ingat tahun berapa itu Pak Hengki ya, saya ingin membantu petani untuk mendapatkan kelapa bido, susah sekali. Dan ini kalau ada perkembangan seperti ini kemajuan yang luar biasa Pak. Selain juga tampilannya akan lebih enak, lebih genja, lebih pendek. Ini juga kalau sudah berada di mana balai di kayu watu ya Pak. Benar. Ya. Bu Hin, depan ya. golf itu. Ya, kayu watu itu di ini ya, di Sulawesi Utara juga. Iya, masuk kota Manado, Bu. Oh, ya. Masuk kota Manado ya. Ya. Ya ini pertanyaan untuk Pak Hengki, tapi juga untuk Pak Pak Miftah dan Ibu Else. Ini keberadaannya itu sudah sampai sejauh mana? Artinya kesiapan sumber benihnya. Seperti kalau Pak Hengki tadi sudah ada berapa? 400 tanaman ya Pak ya? Ya, 400 tanaman untuk ya Pak. Untuk kelapa bidonya, iya. Ya, 400 tanaman. Nah ini sejauh mana yang di Pak Miftah maupun Bu Else, karena semuanya bagus-bagus ini, kopior, satu lagi kopior wangi, kopior apa Bu? Pandan ya Bu ya. Ini tentu akan sangat menarik sekali. Hanya saja saya ingin bertanya, sudah sampai sejauh mana ketersediaan benihnya, lalu kira-kira harganya berapa ya Pak Hengki, Bu Else, sama Pak Miftah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali Ibu Hindarwati. Langsung saja kalau begitu diberi tanggapan ya dari para narasumber kami yang sangat luar biasa. Langsung disambut oleh Pak Miftahur Rahman barangkali ya. Bisa dijawab, nanti bisa ditambahi oleh Bu Else maupun Pak Prof. Hengki. Silakan Pak Miftah. Mohon maaf Pak, masih di mute.
mikrofonnya. Ya. Sorry. Oke. Assalamualaikum Bu Indarwati. Dulu pernah ketemu dengan Ibu waktu menyusun buku Pinang ini. Betul. Tahun berapa? Tahun baheula itu. Iya. Jadi Bu, ini memang masih untuk yang saya ini yang genjah hijau, genjah kuning kopior, genjah hijau kopior, dan genjah coklat kopior ini sudah ada kebun induknya. Kebetulan kita seleksi dari Pati. Ya, itu sekitar masing-masing mungkin sekitar 50 sampai 60 pohon masih memang. Nah, untuk yang kalau kita mau bikin desain kebun induk kelapa hibridanya, yang terkendala itu di dalam kopior Sumeneb, karena kita itu hanya punya satu pohon. Jadi itu yang jadi kendala nanti. Mungkin bisa desainnya itu mungkin bisa di genjah kali genjah. Genjah misalnya genjah heterosigot dengan genjah yang homosigot yang kultur embrio. Itu ada tersedia cukup di balai sih itu. Lebih banyak daripada dalam kopior Sumeneb. Mengenai harga, kalau kopior mungkin jauh lebih tinggi nanti dari kelapa kelapa hibrida yang non kopior. Karena kalau tidak salah itu sekitar 50.000 per butir itu. Yang hibrida biasa. Jadi itu Bu, mungkin dari Ibu Els dan Pak Prof bisa tambahkan juga. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo Bu In, apa kabar? Masih ingat ini? Orang kapan lagi mau datang Manado nih Bu In? Iya, sudah kangen. Kangen ya. Sekarang baku dapa. Baku dapa, iya. Baku dapa lagi. Biar coba di jangan baku GP Bu, jangan baku GP. Baku dapa karena apa? Bahaya baku GP sekarang kan. Oh, sekarang bahaya baku GP. Baku GP harus jaga jarak. Nggak boleh baku GP. Baiklah Bu In. Mangga. Saya akan mencoba menjawab kalau persilangan ini kelapa hibrida kopior beraroma pandan, jadi kita mau menyatukan. Jadi biasanya kita makan kopior dari buah kopior, tetapi kalau beraroma pandan itu dari genjah pandan wangi. Nah sekarang kami mencoba untuk menyatukan kedua sifat ini menjadi dalam satu butir kelapa, yaitu kelapa hibrida kopior beraroma pandan. Dan penelitian ini baru kita mulai pada tahun, memang sudah mulai uji coba beberapa tahun yang lalu, tapi kita mulai dengan satu, jadi memulai penelitian ini yang sesuai mulai tahun yang lalu 2020 kami mulai persilangan, yaitu tadi diterangkan cara resiprokal. Jadi untuk tahun ini Bu, kami baru sampai pada pembibitan, sedangkan persilangan juga kami jalan terus karena memang kita harus memiliki benih yang cukup untuk mendapatkan nanti hibrida kami. Kita harus seleksi karena nanti di dalam hasil hibrida ini tidak semua nanti buah kita dapat yang beraroma pandan, kopior yang beraroma pandan, mungkin hanya beberapa. Nah dari hasil buah ini yang kita dapat nanti baru kita ambil dan kita perbanyak melalui SE atau somatic embryogenesis. Jadi Bu, untuk tetuanya kami sudah punya, baik genjah pandan wangi mungkin di Balit Palma sini udah hampir ada 50-an pohon atau 70, tapi belum sampai 100. Kalau genjah kopior hasil kultur embrio ada sekitar 30 pohon, dan untuk kopior genjah kopior alami yang asal dari Pati ini ada banyak, ada ratusan. Jadi demikian Bu, terima kasih penjelasan kami. Bu Els, sesudah dikawinkan hasilnya itu masih diseleksi, habis itu hasil seleksi di kultur embrio kan gitu Bu? Kultur jaringan. Bukan Bu, jadi maksudnya jadi kan kita
Ini namanya kan kita mau lihat dua sifat yang mau disatukan. Jadi kita nanti dari hasilnya itu kita lihat mana pohon yang menghasilkan memang benar-benar kedua sifat ini disatukan. Nah, kemudian baru kita ambil itu untuk cara perbanyakannya, karena kan kelapa kopior kan kita tidak bisa bisa perbanyak secara alami, jadi harus kita perbanyak secara somatik, embryogenesis, somatik ya Bu ya. Ya, makasih. Jadi masih panjang Bu, masih panjang tapi harus kita mulai. Masih panjang tapi Ibu sudah mulai, hebat ini. Sip. Iya. Nanti penerus saya nanti Bu yang akan melanjutkan. Makasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Hindar dan jawabannya dari para narasumber kami. Barangkali ada tambahan lain? Cukup Ibu Hindar atau Prof. Hengki mau menambahkan? Pak Prof, silakan. Ya. Baik, sedikit saja Bu Hindar, terima kasih atas pertanyaannya yang hebat. Justru Ibu karena bekas pejabat di perbenihan sudah melihat ke depan, itu yang kita harus rubah, karena betul Pak Miftah kerjakan, Ibu Els kerjakan, seperti Bu Els sudah jelaskan, saya kerjakan. Hibrida yang terbaik kita kan hipotesis akan peroleh beberapa, tapi bisa saja tidak dapat. Tapi kalau dapat, lalu orang minta, mana yang genja kuningnya sekali bido, ternyata itu yang terbaik, atau genja merah waingapu dengan bido itu yang terbaik, atau yang kopior pandan wangi. Di mana benihnya? Nah, kalau kita tidak siap kebun induknya, kalau bido tadi kan untuk bido, kalau kita tidak siap kebun induknya, nanti orang menganggap ini Balit Palma pada Litbang Pertanian hanya menghasilkan varietas tapi tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dimanfaatkan oleh pengguna, oleh petani ataupun stakeholder lainnya sampai swasta. Saya lihat di chat ada teman saya yang Pak Yohanes Samosir, beliau ini ahli kelapa juga, malah postdoktoralnya itu di tissue culture kelapa, tapi beliau sekarang lebih banyak di palm oil. Beliau ada tanya, apakah Balit Palma bisa dengan swasta? Justru yang Gamal Institute lakukan seperti ini, kita inginkan sebelum selesai itu swasta menyiapkan kebun induknya, karena harus diketahui sawit ini berbeda dengan kelapa. Kelapa ini balai penelitian kita hanya menghasilkan teknologi, bukan menghasilkan produksi benih untuk disebarkan. Ada sih di balai, tapi terbatas sekedar percobaan saja. Tetapi untuk besar-besaran melayani seluruh Indonesia bukan mandat atau tugas Balit Palma. Itu jadi harus kerjasama dan paling memungkinkan memang dengan swasta. Ya, demikian dulu Mbak Ulfa. Hebat pertanyaan Bu Hin, sudah mikir ke depan. Makasih Bu Hin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak pertanyaan dari Bu Hindar maupun jawaban dari para narasumber kami. Tapi sebelum melanjut ke pertanyaan berikutnya dari forum, barangkali ada sedikit komentar dari Pak Yohanes Samosir kelihatannya. Ya, boleh dari Bapak Yohanes Samosir. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Tadi sebenarnya Pak Hengki sudah menjawab pertanyaan saya, namun ada mungkin yang bisa didiskusikan sedikit lagi Pak Hengki, yaitu kalau ada minat swasta misalnya untuk ikut di dalam proses usaha penyediaan bibit dalam skala besar ini, bagaimana ikatannya dengan Balit Palma? Karena biar maklumlah kalau swasta ini kan kalau masuk kepada investasi, mereka mengharapkan usahanya tersebut bisa profitable begitu. Jadi apakah Balit Palma mempunyai eksklusif terhadap swasta tertentu atau bagaimana kira-kira? Ya. Ya, barangkali bisa ditanggapi. Terima kasih Bapak Yohanes. Mungkin bisa ditanggapi dari siapa, Prof. Hengki atau Bapak Miftah? Mbak Ulfa, ini kan sudah pertanyaan Pak Yohanes sudah menyangkut kebijakan, mungkin lebih bijak kalau kepala balainya yang jawab. Tapi setahu saya dalam percobaan penelitian pun
kebetulan tidak di sini, penelitiannya Pak Ismail, yang persilangan lainnya lagi, itu ditanam bukan hanya di Sulawesi Utara, tetapi sudah ditanam juga di Kalimantan Utara itu di lahan swasta, dan swasta itu sudah tanam juga kelapa genja, tapi saya tidak tahu berapa luasnya, dan kalau berhasil kan dia sudah coba di tempat dia di lahan gambut, dia langsung bisa produksi sendiri seperti itu. Tapi mungkin lebih jauh Ibu Kepala Balai, karena ini menyangkut kebijakan, saya kira lebih tepat ke Kepala Balai. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali Prof. Hengki. Nah, mungkin kita butuh sedikit komentar ya dari Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma ya, dari Dr. Ibu Stevi Karaun. Di sini masih hadir? Ibu Stevi? Masih hadir ya? Oke, barangkali bisa mengomentari nih Bu, pernyataan dari Bapak Yohanes. Masih hadir? Oke, masih di mute, Ibu. Halo, selamat sore. Oke, Terima kasih. Pak Samosir, terima kasih. Ini sudah disampaikan ya, apabila akan dibangun kebun induk untuk kelapa hibrida dengan menggunakan materi dari Balit Pama ya, varietas misalnya, kemudian yang hasil hibridisasi. Memang saat ini yang kami lakukan selama ini yaitu kami menjual dalam bentuk kelapa hibrida sudah hasil persilangan dan bentuk butiran. Begitu ya Pak Prof, yang kami komersialkan itu lewat unit pelaksana benih sumber kami. Dan untuk misalnya kami membangun benih, misalnya kebun benih nanti untuk kelapa hibrida, karena nanti kan akan menyilangkan kan, artinya itu misalnya akan yang kami sudah hasilkan saat ini ada 5 varietas kelapa hibrida, artinya ada pihak swasta yang misalnya akan menghasilkan sendiri untuk benih kelapa hibridanya. Begitu ya yang saya tangkap ya Pak Prof. Jadi misalnya dia akan menghasilkan kelapa kina 1 atau misalnya nanti dari hasil-hasil perakitan dari teman-teman pemulia tadi, baik dari Ibu Els, Prof. Hengki, kemudian Pak Miftah akan ada hasil-hasilnya. Mungkin ini seperti ini perlu kita juga akan bicarakan kembali dalam internal Badan Litbang Pertanian, Pak Prof. Hengki, Bapak Ibu sekalian, seperti apa nanti? Misalnya apakah akan ada royalti untuk Badan Litbang Pertanian apabila ini dilakukan? Mungkin seperti itu, karena memang untuk kelapa berbeda sekali dengan jagung, misalnya teman-teman kita untuk jagung, karena untuk pemulianya dia mendapatkan royalti karena untuk benih, baik sumber benih jantan maupun betinanya hanya bisa dihasilkan di Balit Cerealia seperti itu. Berbeda dengan kelapa, karena kalau sudah ditanam untuk mother plant-nya, misalnya untuk betinanya dari kelapa genja ataupun kelapa dalam sumber polennya kan kalau sudah ditanam kan artinya bisa dilakukan langsung persilangan di lokasi misalnya seperti itu. Jadi ini mungkin jadi bahan pertimbangan bagi kami Pak Samosir, dan kami akan bicarakan kembali mungkin ini Pak Prof seperti apa, karena pemulianya harus mendapatkan royalti dari ini. Mungkin seperti itu. Kami di Badan Litbang Pertanian punya namanya Balai Alih Teknologi Pertanian. Balai Alih Teknologi Pertanian yang mengatur untuk kegiatan-kegiatan komersialisasi hasil penelitian kami. Jadi seperti itu Pak Prof. Samosir, terima kasih banyak. Ini untuk informasi menjadi bahan nanti untuk kami sampaikan ke Badan Litbang Pertanian. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu. Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bisa saya share sedikit Bu? Boleh saya, karena ini pertanyaannya karena ada swasta yang mungkin tertarik masuk ke kelapa gitu. Jadi pengalaman saya di kelapa sudah cukup lama yang dulu, mungkin sudah banyak lupa. Tetapi yang mau saya sharekan sedikit secara singkat adalah pengalaman dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Karena saya cukup lama di kelapa sawit. Jadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit menghasilkan varietas. Kemudian PPKS ini bekerja sama dengan swasta untuk memperbanyak atau membuat kebun benih di satu tempat, katakanlah di Kalimantan. Jadi PPKS mendapat royalti dari penyediaan bibit tersebut karena PPKS menyiapkan tetuanya
Jadi yang baik yang induk betina maupun polen itu disediakan. Jadi tetua betinanya ditanam di Kalimantan, polennya dikirim dari Medan. Nah, dari setiap penjualan kecambah atau benih deder lah itu mendapat royalti. Jadi lebih praktis menurut saya seperti itu, sehingga pihak-pihak swasta bisa mendapatkan semacam segmentasi di daerah-daerah tertentu. Jadi PPKS juga tidak akan bekerja sama lagi dengan swasta lain di daerah tertentu yang menjadi pesaing berat gitu. Jadi ada semacam apalah ya, kayak franchising lah. Eksklusif, nah, mungkin itu menjadi pertimbangan. Jadi jangan nanti sesama swasta jadi bersaing pula dengan tidak wajar gitu, sehingga investasinya menjadi terancam gitu. Ya, Kira-kira begitu Bu Stevi. Ya, baik Pak. Berarti nanti kita dalam pola kerjasamanya ke depan kayak kita memberikan lisensi ya, begitu ya? Lisensi perusahaan ini begitu ya? Demikian. Mungkin saya sedikit bisa menambahkan Bu, karena saya dulu kapus PPT. Oh ya, silakan Bu. Ya, jadi yang kita bangun pada saat itu adalah dari Direktorat Perbenihan Perkebunan, seperti yang Pak Samosir katakan tadi, itu adalah waralaba kebun induk Pak. Jadi istilah kami waktu itu waralaba kebun induk, tapi sebenarnya adalah seperti yang Ibu Kepala Balai sampaikan itu adalah lisensi ya Bu, ada perjanjian lisensi yang kemudian nanti ada royalti. Dan betul Pak Samosir, itu kalau kita membangun misalnya kebun induk di Sulawesi Utara misalnya dengan varietas apa tadi, varietasnya Pak Hengki misalnya, Bido gitu. Ya jangan ada lagi swasta lain yang dapat itu di Sulawesi Utara, mungkin di tempat lainnya gitu. Seperti itu ya Pak Samosir ya. Betul. Ya itu Bu Kepala Balai mungkin ini perlu dibicarakan untuk di tingkat Badan Litbang Pertanian ya. Saya sekedar urun rembuk aja apa yang sudah pernah dilakukan. Ya. Terima kasih Bu, baik Bu. Mbak Ulfa, sedikit Mbak Ulfa. Ya, monggo Pak, silahkan. Izin Ibu Kepala Balai, saya tambahkan sedikit saja. Sebenarnya yang disampaikan Bu Stevi tadi sudah tersirat di dalam. Jadi Pak Yohanes kalau ada ikut acara minggu lalu, 2 minggu lalu oleh Gamal Institute juga, saya menyampaikan tentang strategi pembangunan kebun induk kelapa hibrida. Polanya Balit Palma sudah kasih di situ. Ada 3-4 pola tanam untuk bangun kebun induk kelapa hibrida. Saya memang tekankan yang lebih berpeluang untuk bangun ini, apalagi kalau sudah sampai 100 hektar adalah swasta. Tidak mungkin petani, kecuali di daerah-daerah tertentu ada koperasi yang kuat atau perorangan yang punya 5-10 hektar, silakan saja. Jadi nanti teknologi tetua betinanya akan disuplai atau dipandu dari Balit Palma supaya tanam benih yang benar. Demikian juga jantannya. Jadi dia berbeda dengan sawit. Kalau sawit kan mereka jual polen. Kalau kita bisa tanam sama-sama. Tapi pada saat genja 4 tahun sudah mulai bisa diemaskulasi, polinasi dan produksi benih, kan kelapa dalamnya kalau bukan bido belum berbuah. Itu bisa minta polen, dalam hal ini kerjasama memang dengan Balit Palma dari Manado. Jadi polennya bisa disuplai, tidak perlu tunggu kelapa dalamnya. Katakan kina 1 berarti tanam kuning nias. 4 tahun kuning nias setelah tanam sudah bisa produksi, tapi tengahnya kelapa dalam belum berbunga. Ya kita tidak harus tunggu tengahnya berbunga, bisa minta polen dari Manado, dari Balit Palma seperti itu. Dan mengenai yang dibilang Bu Hin 1 provinsi 1, saya kira itu kebijakan nanti ke depan kan pasti Balit Palma akan kepala Balit Palma bicara dengan kepala badan dan sebagainya untuk itu, karena sampai saat ini betul-betul sangat kekurangan benih kelapa. Bayangkan satu tandan kalau disilangkan hanya dapat 8, mungkin kurang dari itu. Sawit 1 tandan sudah 1000 butir, bisa dapat 800 panlet. Seperti itu kan Pak Yohanes. Makasih. Betul Pak Hengki. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Hengki.
Ya, terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaannya dan juga jawaban tadi sudah sempat disampaikan ya oleh Kepala Balipalma Ibu Stefi Karo. Terima kasih banyak juga. Dan dari para narasumber sudah disampaikan. Berikutnya masih banyak nih Bu, Bapak Ibu yang sangat antusias ya nampaknya, dan alhamdulillah untuk peserta kami juga mencapai di atas 100 nih Bapak Ibu. Acara Kelapa ya sudah beberapa hari berturut-turut ini. Oke, dan jangan lupa untuk besok masih ada acara puncaknya ya untuk pameran kelapa. Ya, berikutnya masih ada yang raisan yaitu dari kami persilahkan dulu untuk Ibu ya, Mbak Sutria Wirandayu ya dari PB. Barangkali bisa diaktifkan Mbak mikrofonnya, silahkan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, jelas. Ya, perkenalkan saya Sutria Wirandayu, merupakan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Di sini saya sebagai pemula ya Ibu Bapak untuk materi kelapa hibrida, merasa sangat antusias ingin bertanya kepada narasumber yang sangat luar biasa menurut saya. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang mengenai polen. Tadi di video mungkin nanti bisa dijawab oleh narasumber mana saja dari ketiga narasumbernya. Kan dikatakan bahwa polen yang tidak divakum itu mempunyai waktu penyimpanan selama 6 bulan. Sedangkan polen yang divakum itu memiliki waktu penyimpanan kurang lebih 2 tahun. Nah, dari waktu tersebut, apakah bisa dipastikan bahwa polen tersebut itu masih berkualitas baik? Dan selanjutnya, apa yang menyebabkan polen cepat mengalami penurunan kualitas? Itu untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, ini terkhusus untuk Ibu SJ. Di sini saya menanyakan titik kritis dalam penyilangan yang harus diperhatikan dalam pembentukan kelapa kopior pandan wangi, sehingga hasilnya maksimal. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Sutria ya dari IPB. Mungkin bisa dijadikan untuk bahan penelitian ya Mbak ya. Nah, berikutnya barangkali bisa disampaikan ataupun bantu dijawab ya dari narasumber kami. Mungkin dari Bapak Miftah dulu barangkali, atau ya Bapak Miftah dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Sutria mengenai polen dulu mungkin yang pertama. Terima kasih Bu Ulfa. Ya. Nah, Mbak Sutria, mengenai proses penyimpanan polen ini kita simpan di freezer ini. Jadi memang kalau di vakum itu akan 2 tahun malah lebih. Nah, pengalaman kami selama ini polen yang hanya disimpan dengan kantong plastik saja sampai 2 tahun pun masih mempunyai daya kecambaan sesuai standar. Nah, kalau di polen kelapa, standar viabilitas yang dianjurkan itu adalah minimal 40%. Itu kalau sudah di bawah 40% itu kita tidak pakai lagi itu. Mengenai itu yang untuk memastikan bahwa jadi sebelum kita melakukan persilangan itu kita harus uji dulu viabilitasnya. Kalau di atas 40% baru kita pakai. Kalau kita tidak di bawah itu kita tidak pakai. Nah, kebetulan saya diminta Unima untuk membimbing itu kita pakai penyimpanan polennya yang 6 bulan, 12 bulan dan 2 tahun untuk penelitiannya. Itu kita akan coba sampai disilangkan di lapangan untuk melihat apa buah jadinya umur 1 bulan. Jadi itu Mbak. Jadi proses penyimpanan tetap harus pakai freezer. Harus di bawah 0 derajat ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Miftah. Berikutnya langsung Bu Elsya ya, barangkali menjawab untuk pertanyaan kedua mengenai titik kritis tadi yang disampaikan. Gimana? Terima kasih Mbak Ulfa untuk kesempatan yang diberikan. Jadi apa ini? Adi Sutria Wirandayu ya, sepertinya ya.
penelitian kami memang baru mulai, jadi yang kami alami di dalam persilangan ini, titik-titik kritis itu yang kami alami mulai dari persilangan ini juga pertama memang kami harus bahwa sumber jadi pohon induknya, kemudian jadi harus memang murni, kemudian yang kami alami justru dari buah jadi. Buah jadi yang silangan antara menggunakan genja pandan wangi sebagai tetua betina, buah jadinya itu banyak. Tetapi yang kami menggunakan silangan sebagai tetua betina kelapa genja kopior, karena memang genja kopior ini kami berasal dari hasil kultur embrio, itu memang buah jadinya itu sangat sedikit, jadi banyak. Jadi mungkin itu yang juga kami mau pelajari. Kenapa? Karena mungkin karena dia kita tahu bahwa sifat dari kelapa kopior itu kan. Nah, jadi itu yang kami dapati. Jadi sekarang sedang kami pelajari. Jadi dari dua, karena kami melakukan persilangan secara resiprokal, itu yang kami alami. Jadi memang titik-titik kritis itu di buah jadi, justru di buah jadi mulai umur 3 bulan ke atas itu dia banyak-banyak yang gugur. Jadi di situ, Mbak. Kalau menggunakan genja pandan wangi sebagai tetua betina itu buah jadinya lumayan bagus. Demikian untuk sampai saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Elsya. Begitu ya Mbak Sutria mengenai pertanyaannya, atau ada tambahan tidak nih dari Prof. Hengki? Cukup, Mbak Ulfa. Cukup, ya. Oke, bagaimana Mbak Sutria? Semoga terjawabkan ya. Ya, cukup Ibu. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak narasumber. Ya, oke. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya semoga kita masih semangat ya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan sebelum diskusi ini ditutup. Saya masih berikan waktu kepada Bapak Junaidi Lukman nih, dari tadi sudah raise hand, barangkali ada pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber. Silakan Bapak untuk diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Dengar Bu Ulfa? Ya, jelas Bapak. Ini saya dari PT Tribaktisari Mas swasta yang ada kebun kelapanya. Mungkin ini juga pertanyaannya agak fokus ke Pak Hengki ya Pak Hengki ya. Ya memang Bapak Ibu, kelapa ini kalau kita lihat dari tahun 98 ke bawah itu kebun induk dengan habis semua, diganti disubstitusi dengan sawit. Namun sejak tahun 2000 kelapa ini industri hilirnya sangat bagus ya. Mulai yang mungkin dari kalau tadi kopior mungkin lebih banyak mudanya dipanen. Kalau kita produk kelapa kita manfaatkan industrinya jadi desiccated coconut, terus juga santan, dan kita tidak buat lagi nata de coco karena air kelapanya aja udah bisa diekspor ke Amerika. Nah, sedangkan kalau cangkangnya, tempurungnya bisa jadi arang aktif, dan sekarang justru yang lagi banyak justru kokopitnya. Jadi fibernya bukan hanya kokopit, itu justru lebih mahal lagi dari fiber. Jadi memang betul industri kelapa, industri hilirnya sampai saat ini udah makin banyak gitu. Cuma bibitnya dari mana gitu kan. Nah, karena memang sampai saat ini kita susah juga cari benih dari kelapa hibrida ini. Mungkin catatan untuk Pak Hengki, hibrida kami itu adalah persilangan antara Nias Yellow Dwarf dengan West Africa Tall. Memang tadi Bido tadi itu saya tertarik karena memang laju ketinggiannya agak lambat ya. Nah, sedang kalau hibrida dengan West Africa Tall ini agak cepat ya. Nah, memang dibandingkan salah satu kelemahan dari kelapa hibrida ini, Bapak, batangnya tidak bisa jadi Jadi papan ya. Beda dengan kelapa dalam. Karena apa? Batangnya itu lunak. Nah, kalau kelapa dalam, kelapa genjah kan biasa masyarakat dibuat tangga-tangga,
untuk bisa naik panen. Nah, kalau kelapa hibrida enggak bisa seperti itu. Karena apa? Busuk dia, Pak. Jadi ini salah satu kelemahan dari kelapa hibrida. Cuma kalau kita lihat dari industri hilir kelapa ini sekarang ya justru sangat bagus ya. Karena itu memang yang dibilang Pak Hendra tadi, bagaimana memang proses percepatan untuk pembuatan kebun-kebun induk kelapa ini ya. Itu yang penting bagi kita. Nah, karena apa? Kalau tadi dilihat hanya berorientasi kepada minyak goreng yang kita buat dari kelapa justru yang afkirnya dari buah itu, Pak. Misalnya kita kalau buat desiccated coconut itu sterilisasinya tinggi, kita kupas tempurungnya, terus masuk ke industri. Nah, jika sekiranya tempurung itu retak, itu tidak bisa untuk desiccated coconut. Dia akan kena jamur atau jatuh retak dan sebagainya. Nah, yang retak-retak nanti jadi minyak. Jadi ini suatu hal yang bagus bagi kita, ya kami pun juga di swasta sangat mensupport hal ini ya. Kelebihan dari kelapa ini Bapak Ibu, kelapa hibrida, karena memang kami tidak punya kebun induk, justru kelapa hibrida itu kita ambil lagi untuk bibit. Jadi terjadi perpisahan yang bagus. Yang pertama dia akan muncul balik ke induknya. Yang kedua, ini yang dia warnanya kuning, Pak, plumulanya kuning. Nah, sedangkan yang hibrida itu agak kecoklatan. Dan baru yang terakhir itu bapaknya itu hijau. Ini berbeda dengan sawit. Sawit kalau udah F2 susah bedakan mana ibu, mana hibrida, mana bapak. Jadi ini suatu kelebihan dari kelapa ini sehingga kami ya karena memang tidak bisa izin untuk dijual kan, itu untuk ke penggunaan sendiri. Kelapa yang kita ambil bibitnya F2 itu dari kelapa yang ada gitu. Nah, jadi ini mungkin kami dari swasta punya statement lah seperti itu. Mudah-mudahan nanti kelapa ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Amin, 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 amin. Ya baik, terima kasih Pak Junaidi. Barangkali bisa dikomentari atau Bu Elsya? Mbak Ulfa. Ya, Prof. Hengki. Bu Els mau sampaikan dulu, silakan Bu Els. Ya, boleh. Silakan Pak Boleh, Prof. Silakan Pak Prof. Prof. Hengki saja, Oke. Prof. Hengki. Makasih Pak Junaidi Lukman, makasih Bu Els. Ini saya senang ketemu Bapak perwakilan dari swasta Sarimas apa itu. Pertama saya mau tanggapi, betul kelapa itu berbagai produk hilir sekarang marketingnya sangat besar di luar, tapi bahan baku kita yang kurang. Dan paling cocok untuk sampaikan ini yaitu swasta. Petani sampai sekarang hanya kopra dan jual kelapa butiran. Tapi kalau petani, saya belum masuk ke intinya Pak Junaidi. Saya mau bicara yang kelapa terpadu ini karena Bapak singgung itu, ini bagus sekali. Kesempatan untuk swasta yang sudah lakukan ini. Petani itu Pak yang hanya punya 1-2 hektar, kesian hanya hasilkan kopra atau kelapa butiran. Dan harganya fluktuasi, tidak ada efek dari harga pasar yang tinggi dari namanya DC, santan, coconut water, arang aktif, kokopit, dan sebagainya. Kemarin Gamal Institute sudah lakukan strategi untuk klaster kelapa atau kelapa terpadu. Sebenarnya pihak swasta harus lebih berperan. Jadi kalau saya tidak tahu Bapak ini di kabupaten atau di mana ini Pak Junaidi, di sekitar situ ya. Kebun kami di Kecamatan Kuantan Mudi, Kabupaten Kuansing, Riau, Pak. Oh, berarti daerah Pasang Surut juga ya? Enggak, Pak. Harusnya di sana juga kan ada yang sudah lebih dulu yang besar di Pulau Sambu itu. Yang kita inginkan sebenarnya swasta ini jangan hanya membeli bahan baku dari petani, tetapi petani itu saya tidak tahu kesulitannya,
Tapi untuk memajukan petani supaya dia mau pupuk kelapanya, mereka harus ada added value dari yang diekspor oleh swasta. Apakah mereka jadi anggota atau tidak dan sebagainya. Walaupun saya tidak pernah bermain di situ, tetapi saya tahu banyak kesulitan juga. Tetapi untuk memajukan kelapa ini, kita harus rangkul para petani kelapa ini merasakan added value dari sisi santan, air kelapa, arang aktif, kokopit, dan sebagainya. Walaupun bukan dia yang produksi, bukan dia yang ekspor, dia hanya penyedia bahan baku. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kaget dan agak kecewa kalau Bapak ikut-ikutan dengan petani, ambil benih dari kelapa hibrida, apalagi itu hibridanya Genja kuningnya sekali WAT, West African Tall atau NIWA. Bapak Pak Junaidi, ini kita tidak pakai lagi, kita tidak rekomendasi lagi karena GKN dan WAT ini sangat susceptible, sangat peka terhadap penyakit Phytophthora palmivora. Untungnya Bapak tanam di daerah pasang surut, karena selama ini tidak ada laporan di daerah pasang surut serangan busuk pucuk batrot yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora maupun gugur buah muda. Belum ada memang di sana. Tapi kalau Bapak ambil buah dari NIWA atau hibrida Nias Yellow Dwarf by West African Tall, artinya kan terjadi segregasi. Benar yang dibilang Pak Junaidi, itu gampang diseleksi. Kalau kuning berarti kuning Nias. Kalau dia hijau itu tetuanya West African Tall. Kalau coklat itu hybrid. Tapi hybridnya tidak homogen karena sudah bercampur dengan gen lainnya. Itu saya bisa pastikan. Kenapa Sarimas tidak tanam lagi kuning Nias, lalu produksi kina 1, kina 2, kina 3, bisa tanam kelapa dalamnya sebagai tetua jantan untuk sementara bisa introduksi polen dari balit palma. Untuk kuning Nias ini masih tersedia kebun di PTP, sebagai informasi PTP 14, ada di kebun Tinia Wangko, kapasitas produksi benihnya masih 200.000 sampai 300.000 per tahun. Memang umurnya sudah sekitar 40 tahun, tetapi karena kelapa lagi eksplosif, mereka tidak jadi tebang sementara ini. Masih ada kesempatan untuk beli benih Genja kuning Nias dari sana. Saya kira betul kalau untuk batang kurang bagus Pak Junaidi karena hibrida itu kan kecil batangnya. Tetapi kina 1 kita masih lebih unggul daripada NIWA atau kuning Nias kali WAT dari segi ketahanan terhadap penyakit maupun profil batangnya. Saya kira itu tambahannya. Mungkin ada teman lain, silakan. Makasih Mbak Ulfa. Ya, terima kasih Prof. Hengki. Ya, Bu Elsya tadi mau menambahkan tidak, Bu? Alfa. Ya, atau Pak Robert nih mau menambah? Ya, Pak Robert mau menambahkan, Pak. Selamat sore semuanya, para hadirin dan juga para pakar kelapa. Saya pemula pemain kelapa, Bu Ulfa, cuma ingin menanyakan atau ingin memperkuat pertanyaan tadi yang pertama itu mengenai bibit itu, Pak. Mungkin untuk Prof. Hengki atau untuk tadi Bapak Insinyur Miftah ya. Barusan Prof. Hengki mengatakan bagaimana memberdayakan potensi UKM ya Pak ya, atau petani kecil ya Pak ya. Saya nangkapnya gitu. Terkait dengan benih tadi Pak, saya kebetulan suka keliling desa-desa juga. Mungkin nggak Pak, bukan eksklusif tadi pembenihan atau pengembangan benih Pak. Dari UKM atau kelompok-kelompok tani bisa nggak Pak kita berikan mereka benih yang sedikit tadi hasil dari Bapak, dari Litbang, sehingga tingkat ekonomis mereka bertanam itu layak Pak. Tadi Bapak bilang 1-2 hektar, mungkin 5 hektar atau 10 hektar benihnya disupport, sehingga mereka bisa mendapatkan sampai proses yang hilir tadi menurut Pak Junaidi Pak. Dengan berkelompok, nilai value-nya kan tambah, added value-nya, Pak. Mungkin nggak, Pak? Saya mencoba sementara itu saja, karena saya baru di kelapa nih, Pak. Saya di Jagung kebetulan, Pak. Terima kasih, Pak Hengki. Terima kasih, Bu Ulfa. Terima kasih, Pak Robert. Ya, terima kasih, Pak Robert. Ya, tadi mau menambahkan lagi ya, Bu Elsya, tadi sempat belum mengaktifkan mikrofonnya. Sekalian barangkali bisa menanggapi pernyataan dari Pak Robert.
Oke, sudah aktif mikrofonnya. Nah, ya Bu. Terima kasih. Saya kira mengenai benih tadi sudah cukup dijelaskan tadi oleh Prof. Hengki, jadi saya tidak mau menambahkan lagi. Makasih, Bu. Ya, Ibu Elsie, yang ditanyakan bisa itu. saya tambahkan? Bisa saya tambahkan? Boleh Bapak Miftah. Ya, monggo Pak. Oh ya, mengenai terkait benih ini bisa kemungkinan besar sekali bisa Pak Robert, karena balai itu tersedia banyak varietas yang sudah dilepas, terutama yang sudah dilepas ini ya, karena itu yang resmi yang bisa diedarkan. Kemudian kalau daerah itu kita sudah dimudahkan karena beberapa daerah sudah memiliki varietas unggul lokal yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian. Itu juga bisa mereka gunakan sebagai sumber benih. Jadi itu Bu Ulfa, Pak Robert untuk penjelasan saya sesuai dengan pertanyaannya. Ya, demikian Pak Robert. Ada lagi atau yang? Mbak Ulfa. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya coba. Ya silakan Pak Hengki. Makasih Pak Robert Kurniawan. Kalau UKM tadi sudah disampaikan Pak Miftah bisa, tapi itu nanti kebijakan tentu Badan Litbang Pertanian. Kalau sudah perintah kepada Balit Palma, apalagi dari Kementerian Pertanian sudah tugaskan, tentu kan mereka akan susul dengan dana untuk bikin persilangan dan sebagainya. Tidak mungkin hanya perintah begitu, nanti Bu Stefi dan staf lainnya mau ambil uang dari mana untuk persilangan, kan itu butuh dana. Tapi kalau sudah kebijakan dari Pak Menteri atau Kepala Badan, tentu mereka akan susul dengan dana, itu pasti bisa. Kelapa dalam saja sekarang dibagi gratis oleh Balit Palma, kelapa dalam Mapangit. Nah, terkait UKM, Pak Robert, selain UKM ini sebenarnya kalau punya lahan, Balit Palma bisa bantu juga teknologi untuk memproduksi benih kebun induk hibrida sekitar 5 hektar. Yang sebenarnya saya paling harapkan tadi dari swasta, antara lain seperti dari Pak Junaidi Lukman dari Sarimas, kalau mereka punya kolaborasi dengan UKM atau komunitas petani di sekitar dia, apakah kawasan 5.000 hektar atau berapa sesuai kebutuhan kapasitas pabriknya, mereka bukan hanya beli buah kelapanya, tapi memperbaiki bahan baku dari petani itu. Nanti besok-besok kalau dia produksi bibit kelapa hibrida bisa dibagikan kepada anggotanya. Tentu ada perhitungannya supaya semua diuntungkan, tidak hanya sepihak saja yang untung, yang sepihak rugi. Seperti itu, sehingga bisa maju bersama. Saya kira itu tambahan Pak Robert. Makasih. Baik Pak Hengki, saya hanya mau minta pendapat saja. Kalau misalnya ada pemikiran tadi, yang serunya itu mengenai anggaran tadi Pak, tapi itu urusan intern. Kalau kami ingin meneruskan kerjasama ini, ke Balitbang bisa kontak siapa Pak? Kalau untuk kerjasama produksi hibrida, bisa langsung ke Balit Palma. Kalau swasta yang mau biayai, berarti swasta punya benihnya itu. Sekarang sudah jalan, tapi sementara berhenti karena sudah genap benihnya yang dipesan swasta. Kalau Bapak Kurniawan atau yang lain mau pesan hibrida, bisa kontak ke Balit Palma, ke Bu Stefi, nanti diproses kerjasamanya. Kita produksi lagi benihnya. Itu ada, sudah SOP-nya sudah ada, perhitungannya sudah ada. Seperti itu Pak Robert. Baik, terima kasih Pak Hengki. Terima kasih yang lain juga. Sama-sama. Ya, oke, baik. Terima kasih kembali ya Pak Robert maupun jawabannya dari Prof. Hengki. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya ya, Mbak ya. Dari Amrizal. Mau bertanya. Bapak Amrizal, monggo. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Pak Amrizal, silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut selalu untuk Gamal Institute yang selalu concern tentang kelapa. Ada satu concern saya tentang kebutuhan industri kelapa seperti yang diulas oleh Pak Junaidi tadi, bahwa demand untuk air kelapa itu adalah sangat tinggi saat ini. Dan salah satu potensi yang bisa kita kembangkan untuk air kelapa adalah pandan wangi. Nah, pandan wangi ini adalah sangat eksotik sekali dan kita tidak punya bibit yang banyak.
Nah, seandainya ada terobosan dari Balitka untuk mencari teknik bagaimana memperbanyak benih pandan wangi ini. Jadi apakah dia nanti mungkinkan disilangkan dulu dengan genjah, nanti dicari mana yang hasilnya mirip dengan pandan wangi asli. Sebab kalau kita swasta hanya menunggu dari pandan wangi yang plantationnya sangat terbatas di Medan itu, kita nggak bisa gerak cepat. Nah, kalau Balitka punya ide untuk itu, coba menghilangkan di samping yang dilakukan oleh Bu Els tadi dengan GKP, tapi coba dimasukkan lagi dengan genja-genja lain sehingga dapat perbanyakan benih lebih banyak. Jadi hibrida. Jadi tinggal memilih hibrida mana yang paling cocok, yang mirip dengan pandan wangi. Itu satu. Yang kedua, dalam sebelum mencapai output yang saya kemukakan yang pertama tadi, tentu ada shortcut yang terbayang oleh pemikiran saya, karena kebetulan Ibu Kepala Balai sekarang ahli pasca panen, Ibu Stefi. Selamat Bu Stefi ya, semoga sukses selalu. Pandan wangi itu bagian yang mana yang bisa sebetulnya yang membuat dia pandan wangi itu? Bisa nggak diekstrak gitu? Misalnya dari tempurung mudanya atau dari sabutnya. Nah, kalau kita bisa mengekstrak bahan itu, nah itu sangat bermanfaat untuk industri coconut water dari industri kelapa yang ada. Karena industri kelapa yang ada, yang kami lakukan dari HIPKI itu sekarang adalah menggunakan mature nut. Jadi mature nut yang digunakan sebagai diolah menjadi minuman air kelapa yang di packing sedemikian rupa. Nah, kalau seandainya kita Balitka bisa bikin terobosan untuk mengekstrak dari bahan yang ada dari pandan wangi yang sekarang itu, dan ekstrak itu bisa dicobakan ke air kelapa yang konvensional, sehingga dia mana yang mendekati pandan wangi yang original. Jadi semacam imitate pandan wangi, tapi itu imitate-nya berdasarkan ekstrak dari pandan wangi itu sendiri. Jadi tidak artifisial selalu yang dari sifat dari chemical. Jadi itu kalau itu bisa sebagai salah satu terobosan, itu saya kira itu untuk industri akan senang sekali. Dia akan mengcombine industri industri air kelapa sekarang itu dengan ekstraknya yang sudah didapat dari hasil riset. Mungkin butuh. Saya kira kalau riset untuk ekstraksi mungkin tidak terlalu lama ya, karena pasca panen tidak perlu menanam, tinggal memilih bahan dari yang sudah ada, sehingga dipilih mana yang terbaik, bagian-bagian mana yang potensial untuk dilakukan. Jadi ada dua harapan kami. Satu, teknik perbanyakan penyediaan pandan wangi secara massal, apakah dia melalui hibrida atau bagaimana. Yang kedua adalah mungkinkah kita mengekstrak zat yang pandan wangi itu kita bisa apply ke industri air kelapa yang saat ini. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Ya, terima kasih banyak Pak Amrizal. Ya, barangkali bisa langsung dikomentari oleh Prof. Hengki saja kalau begitu ya, mengenai dua pertanyaan dari Pak Amrizal tadi. Makasih Mbak Ulfa. Tapi sebelum saya jawab Mbak Ulfa, saya lihat di chat nanti dijawab oleh teman kita ahli budidaya. Wah, boleh Pak. Di chat dari awal kasihan dia tanya apakah jenis kelapa itu atau kelapa bisa ditanam di daerah bekas tambang, dan kita tahu negara kita Indonesia kan banyak bekas tambang yang harus direklamasi. Itu kalau bisa kan salah satu peluang. Di sini ada Insinyur Engelbert Manaronsong tadi yang sampaikan video, nanti beliau bisa tanggapi. Ke Pak Amrizal, Pak Amrizal, untuk perbanyak secara cepat pandan wangi Meksiko klaim sudah berhasil juga di ex vitronya sampai ke lapangan, dan tidak ada epigenetik seperti di sawit, jadi mirip dengan tetuanya, tapi itu masih jangka panjang. Kalau diharapkan dari persilangan dan lain-lain,
itu bisa saja, tapi kan itu butuh waktu dan kita tidak tahu nanti turunannya dia daya gabungnya bagaimana atau daya gabung spesifiknya bagaimana, kita tidak tahu, itu masih dalam tahap penelitian. Ya, satu-satunya cara sementara dari benih yang tersedia, memang yang banyak kan hanya ada di Medan dan sebagian katanya ada di dekat Nunukan sana, di daerah mana itu yang sudah dipilih pohon induknya. Memang kemarin sudah sempat didiskusi tentang pandan wangi ini, dan terkait ekstrak, saya lupa di webinar mana itu, atau yang kerjasama Balit Palma dengan Osaka Jepang berpikir untuk ekstrak daun dan itu dari pandan wangi untuk menghasilkan sesuatu produk secara metabolik semacam begitu. Itu saya kira ide yang bagus Pak Rizal, tetapi masih tahap penelitian dan perlu waktu ya. Dan untuk perbanyakan satu-satunya cara ya harus tanam. Demikian juga swasta, saya bilang jangan saling menunggu, tanam saja. Kan tidak terasa sudah 4 tahun. Contohnya di Kalimantan Utara, sekarang mereka sudah mulai produksi kelapanya. Mungkin kebun induknya juga tidak lama lagi akan jalan kalau mereka butuh bibit. Seperti itu. Terima kasih. Mbak Ulfa kasih kesempatan, kesian karena kita hormati juga orang yang tanya di chat itu sudah dari tadi saya lihat. Nanti Pak Engelbert bisa tanggapi. Ya, mengenai tadi ya, silakan Bapak. Siapa Pak yang bisa menanggapi tadi, Pak? Mungkin minta maaf Mbak Ulfa, mungkin ini ada Pak Yulianus. Pak Yulianus. Oke. Dua-dua ahli. Silakan bekas tambang tadi ya, silakan Pak. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya dari peneliti budidaya di kelapa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Pak Winarno, bertanya tentang bagaimana apakah bisa kelapa dikembangkan atau dibudidayakan di lahan eks tambang. Yang ingin saya sampaikan bahwa pengalaman kami di tambang, khususnya untuk tanaman kelapa itu belum kami ketahui. Tetapi yang kami ingin sampaikan bahwa untuk eks tambang itu kan lahan-lahan yang sangat miskin hara. Karena dilakukan perombakan, topsoilnya pasti akan sangat tidak ada dan sangat miskin. Kalau ditanya bisa dibudidayakan, pasti bisa. Tetapi yang pasti bahwa kita perlu intensif dalam hal ini budidayanya. Karena kita harus penambahan unsur hara di dalamnya, karena lahan-lahan bekas tambang itu sangat miskin, sangat kurang hara, sehingga perlu ekstra budidaya dalam hal ini penambahan unsur hara, dalam hal ini pemupukan apakah organik ataupun anorganik untuk dilakukan budidaya tanaman kelapa. Sebagai informasi saja, pernah kami Balai Penelitian Tanaman Palma bekerjasama dengan PT KPC di Kalimantan Timur, itu adalah bekas tambang batu bara, dan mereka mau kami untuk melakukan relokasi untuk tanaman yang sesuai dengan kondisi mereka, dan kami pada saat itu kami melakukan budidaya sagu, dalam hal ini sagu baruk. Dan ternyata setelah 1-2 tahun, ternyata setelah dilakukan budidaya, penanganan budidaya, melalui pemberian pupuk dan sebagainya seterusnya, ternyata bisa survive. Artinya bahwa dengan kondisi demikian, kalau ditanya dengan tanaman kelapa, saya berpikir bisa untuk dilakukan penanaman kelapa di bekas lahan tambang. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari senior kami Prof. Hengki dan Pak Miftah ataupun Ibu Elsten. Terima kasih Mbak Ulfa. Saya cukup karena ahlinya sudah jawab langsung. Terima kasih Pak Yu. Terima kasih Prof. Ya. Saya menambahkan sedikit pengalaman aja. Terima kasih Pak Yulianus. Ya, monggo silakan Pak. Terima kasih. Pengalaman yang pernah dilakukan oleh teman-teman itu untuk merecovery tambang, bekas tambang itu tahapannya di samping apa yang dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Pak Julius ya. Iya, Pak Amrisa. Pak. Nah, mereka dulu pernah dilakukan, yaitu merecovery awalnya dengan menggunakan kombinasi kokopit dengan sabut, tapi itu sudah dirajut yang disebut dengan fiber apa namanya? Fiber itu, geotekstil. Nah itu tahap awalnya, karena seperti yang
Dr. Juk tadi sebut bahwa hara tanaman hawa lahan di situ sudah sangat minim, maka tahap pertamanya adalah mengcover dulu dengan geotekstil. Nah, setelah geotekstil itu akan terjadi rekomposisi tanaman, itu baru dilakukan tahapan-tahapan berikut agronomis yang dilakukan. Itu cukup berhasil. Terima kasih. Terima kasih, Pam. Ya, terima kasih tambahannya Pak Amrizal. Dan juga tadi sudah dijawab ya oleh ahlinya nih Pak Yulianus mengenai, jadi tadi bisa, tapi mungkin kurang optimal ya karena miskin hara tadi yang sudah disampaikan Bapak Yulianus. Berikutnya Bapak Ibu sekalian disampaikan, mohon maaf ya karena mungkin beberapa pertanyaan banyak nih ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan antusias mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di room chat maupun tadi sudah bertanya langsung. Nah, untuk diskusi lebih lanjut barangkali bisa diakses ya menuju link yang sudah disematkan tadi di chat room untuk diskusi terkait kelapa hibrida. Nanti bisa bergabung di grup WA yang sudah disampaikan di room chat. Ya, barangkali di sini masih bergabung Ibu Kepala Balit Palma, Ibu Stevi Karol, masih bergabung ya? Oke, ya terima kasih Bu. Barangkali Bu untuk menutup kegiatan kita Bu di sore hari ini, karena wah lumayan ya, sudah hampir 2 jam ya, bahkan lebih nih nampaknya. Karena acara kita yang begitu luar biasa hingga peserta pun tetap standby nih, tidak turun di bawah 50. Nah, untuk itu boleh Ibu Stevi memberikan closing statement Ibu mengenai kegiatan kita pada sore hari ini. Silahkan Ibu Kepala Balit Palma. Baik, Mbak Ulfa, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir bersama dengan kita ya dalam kegiatan virtual meeting di sore hari ini. Luar biasa respons dari para peserta. Kemudian dengan kami menghadirkan narasumber peneliti ahli utama bidang pemulia dari Balit Palma, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hengki Novarianto MSI, kemudian Ibu Insinyur Ersya Tenda MS dan Bapak Insinyur Miftahur Rahman, serta tadi dalam diskusi ini Mbak Ulfa ini berlangsung sangat interaktif ya. Masih rasanya kalau tidak dibatasi waktu ini masih pingin ini kita berdiskusi. Tentunya untuk ke depan ini masih akan mungkin dari pihak Gamal Institute, mungkin bisa nanti ada ide-ide lain lagi untuk kita melakukan diskusi terkait pengembangan kelapa. Dalam minggu ini sepertinya sejak minggu lalu ya kita melakukan diskusi-diskusi yang semuanya memberikan informasi dalam rangka pengembangan kelapa tentunya di Indonesia. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak Gamal Institute juga Pak Hendra, kemudian Pak Gamal, semoga lekas pulih kembali ya Mbak Ulfa, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir bersama kami, para pemerhati kelapa, akademisi, teman-teman dari Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, semoga juga dengan swasta tadi menarik ini terkait investasi untuk pembangunan kebun induk, juga tadi ada poin yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Samosir, terkait nanti untuk pembangunan kebun kelapa hibrida, tentunya akan kami segera tindak lanjuti dengan mendiskusikan dengan pimpinan kami di Badan Litbang Pertanian. Kemudian juga beberapa saran yang disampaikan terkait misalnya untuk perbanyakan secara massal dan untuk ide untuk mengekstraksi bagian dari kelapa pandan wangi yang disampaikan oleh Pak Amrizal dan dari teman-teman lain, Pak Robert dan teman-teman lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentunya kami dari Balit Palma selalu bersedia apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut setelah meeting ini, silakan Bapak Ibu, kami akan merespons secara cepat. Kami punya peneliti 26 orang dari 4 bidang kepakaran. Silakan Mbak Ulfa mungkin juga bisa memfasilitasi, siap sedia kami, Mbak Ulfa. Sukses. Amin, siap Ibu. Sukses selalu dalam membangun kelapa Indonesia untuk Gamal Institute dan juga kita semua yang hadir di sore hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sukses dan tetap semangat membangun kelapa Indonesia. Salam kelapa dari Manado. Jayalah kelapa Indonesia. Amin, jayalah selalu. Amin. Ibu terima kasih banyak. Amin. Ya, terima kasih untuk closing statement dari Kepala Balit Palma.
Ya baik Bapak Ibu, betul sekali ya kalau tidak dibatasi oleh waktu mungkin 1 hari juga kurang ya berbicara mengenai kelapa Indonesia ini yang sangat berpotensi. Nah untuk itu semoga nanti akan kami adakan beberapa pertemuan lebih lanjut ya mengenai kelapa. Tapi ini juga merupakan serangkaian kegiatan ya Bapak Ibu sekalian mengenai Coconut Week ya, dari hari-hari lalu kami sudah laksanakan, dan untuk puncaknya esok kami masih adakan untuk pameran ya, pameran kelapa besok. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian boleh menyempatkan untuk hadir kembali pada acara pameran kelapa. Mungkin nanti akan kami share kembali ya jadwalnya sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Di jam itu nanti akan kami share kembali untuk linknya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kegiatan kita yang sangat luar biasa kali ini ya, bersama narasumber kami tentunya. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kami, 3 peneliti utama dari Balit Palma ya, tadi ada Bapak Miftahur Rahman, Ibu Elsya Tenda, dan Bapak Prof. Hengki Novarianto. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Kepala Balit Palma ya, Ibu Stefi Karau sudah menemani Ibu sampai akhir. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian seluruh peserta yang sudah hadir. Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jayalah selalu ya kelapa Indonesia. Sebelum ditutup, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari tim Gamal Institute. Nah, kami izin dan pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof, para narasumber lainnya. Izin setelah ini kami foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih Bu Ulfa, terima kasih para narasumber dan semua. Terima kasih Pak. Boleh mengaktifkan Terima kasih ya. Iya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya semuanya. Sudah oke? Ya, kita adakan sesi foto bersama. Barangkali bisa sambil dibantu ya teman-teman dari tim Gamal. Oke. Peace. Salam kelapa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Salam kelapa. Salam kelapa, selamat sore semua. Selamat sore semua, sukses selalu, sehat-sehat. Sukses selalu, Ya, Prof. Pak Robert. Terima kasih. Saya Benji, nanti saya kontak Benji. Ya, semua ya. Salam kelapa. Salam Pak. kelapa, bye-bye. Ya. Saya sampai ikut 2 nih, Prof. HP 1, laptop 1. Wow. Oh ya, makasih. Om, Mbak Wiwik ya, Ibu Wiwik. Salam dari Kepri. Rumah sakit ini, Prof. Yang satu laptop Untuk di rumah. teman-teman di Kepri. Salam buat Pak Kaki. Salam Bu Erlina.